Halo Sobat Budaya, kembali lagi di Humanities Podcast bersama saya, Ilham Baskoro selaku host. Nah, di episode Humanities kali ini, kita akan mendengarkan sebuah tips dan trik bagaimana sih teman-teman dari Fast Track dan gimana sih caranya berprestasi di Fakultas Ilmu Budaya, dan tentunya sebuah tips yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan magister hanya dalam 1 tahun. Nah, untuk mendengarkan wejangan dan tips and trik itu, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Ada Kak Lady Khairunisa. Halo Kak Lady. Nah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Nah, aku dengar nih Kak Lady ini seorang lulusan alumni yang berprestasi nih dari Fakultas Ilmu Budaya yang bisa menyelesaikan atau fast track dari Fakultas Ilmu Budaya di Magister Kajian Sastra dan Budaya. Luar biasa sekali bukan? Nah, tentunya kita akan menggali tips and trik lulus fast track dan bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Ilmu Budaya. Langsung saja nih kita mulai nih Kak Lady. Bagaimana sih Kak cara Kak Lady untuk berprestasi maupun jadi fast track itu sendiri? Silahkan bisa diulik-ulik nih tips and triknya itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, memang di Fakultas Ilmu Budaya sendiri terdapat suatu program percepatan atau program fast track. Program fast track ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Budaya kepada teman-teman mahasiswa yang berprestasi dan memiliki kualitas akademik yang baik untuk dapat lulus magister hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bahkan teman-teman berkesempatan untuk menyelesaikan program magister hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi program fast track ini memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya untuk dapat mendapatkan gelar S.Hum S1 dan juga M.Hum S2 hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, bahkan bisa hanya dalam 4,5 tahun. Luar biasa bukan? Wow, itu sungguh luar biasa sekali ya. Dan sudah diberitahu nih, berarti salah satu benefit dari Fakultas Budaya, terutama di program fast track-nya, kita bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun loh ternyata. Wow, itu sangat luar biasa sekali nih. Nah, tentunya kita juga jadi penasaran nih Kak Lady, bagaimana sih Kak cara mengikuti program fast track di Fakultas Ilmu Budaya? Nah, bisa nih diberitahu kepada teman-teman Sobat Budaya di situ. Baik, jadi memang ada beberapa tahapan teman-teman untuk dapat menjadi awardee dari fast track. Yang pertama adalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama terkait dengan persyaratan administratif. Yang pertama, teman-teman harus memiliki IPK di atas 3,5, teman-teman harus memiliki skor ILPT di atas 475, teman-teman juga diharuskan memiliki SKS minimal 110 SKS, dan juga teman-teman diharuskan sudah lolos dan menyelesaikan tanggung jawab KKN BBK. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki surat rekomendasi dari kepala program studi. Jadi teman-teman baik dari program studi Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, Ilmu Sejarah maupun studi Kejepangan punya kesempatan yang sama untuk menjadi awardee dari program fast track ini. Nah, itu tadi sudah diberitahu ya teman-teman Sobat Budaya, kalau kita ingin fast track di Fakultas Budaya, kita harus memenuhi persyaratan itu tadi. Dan tentunya kita juga secara tidak langsung harus menjadi mahasiswa aktif di salah satu prodi S1 di Fakultas Budaya. Nah, ini jadi semakin menarik nih Kak Lady. Gimana sih Kak tahapan-tahapan maupun ada tipsnya nggak sih Kak biar teman-teman Sobat Budaya yang mendengarkan podcast kali ini itu nggak deg-degan nih. Aduh, pengen banget ikut fast track tapi bisa nggak ya kira-kira? Nah, bisa diberikan tips dan wejangannya nih Kak Lady, silakan. Betul. Kadang teman-teman kita itu bukan nggak bisa, tapi nggak berani. Teman-teman, saya yakin bahwa kalian semua punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Salah satunya pasti di benak kalian pengen menjadi mahasiswa fast track. Tapi rasanya insecure, kemudian overthinking atau ragu sama diri sendiri. Tapi salah satu hal penting yang ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk mencoba. Nah, terkait tahapan seleksinya, biasanya seleksi fast track dibuka pada sekitar bulan Juni atau Juli, yaitu transisi semester 6 menuju semester 7. Jadi memang program fast track dimulai ketika teman-teman mahasiswa semester 7, kalian semester 7 S1,
sembari semester 1 S2. Seperti itu secara konsep. Kemudian untuk tahapan seleksinya sendiri, yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi wawancara, dan yang ketiga adalah pengumuman. Untuk seleksi administrasi sendiri, teman-teman bisa mengikuti sosialisasi program fast track yang dilakukan oleh Prodi Magister Kajian Sastra dan Budaya. Nah, di situ teman-teman akan punya banyak ilmu terkait bagaimana cara menaklukkan fast track. Di seleksi administrasi, teman-teman akan diuji terkait dengan ILPT, IPK, kemudian KKN dan lain sebagainya. Tapi memang syarat itu cukup sulit ya teman-teman, jadi dipersiapkan mulai sekarang. Kalau kalian saat ini masih ada di semester awal, jangan lupa untuk semangat meningkatkan IPK, ILPT, dan menjadi mahasiswa yang aktif. Nah, yang kedua tahapannya adalah tahapan wawancara. Nah, di tahapan wawancara ini menguji bagaimana kesiapan, komitmen, dan juga tanggung jawab yang akan teman-teman lakukan selama kalian menjadi mahasiswa magister. Karena istilahnya ya, mahasiswa magister itu beda sama mahasiswa strata S1. Kenapa? Karena di magister teman-teman tidak hanya belajar, tapi juga harus bisa berproses. Jadi memang diperlukan komitmen yang sangat kuat. Nanti yang wawancara ada beberapa dekanat dari Fakultas Ilmu Budaya, tapi nggak usah takut teman-teman, karena pertanyaannya pasti sesuai dengan komitmen kalian untuk menjadi awardee fast track. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya pesan-pesan dari Kak Lady tentang bagaimana sih caranya tahapan-tahapan untuk masuk di fast track. Dan benar sekali Kak Lady, jadi kepikiran nih, karena memang di fast track berarti kita secara nggak langsung sejak S1 kita sudah siap-siap untuk langsung menempuh S2. Wow, itu sungguh sebuah privilege yang sangat luar biasa ya dari Fakultas Ilmu Budaya, karena tidak semua fakultas sebenarnya membuka program fast track ini. Nah, tentunya dari fast track dan program-programnya itu kita jadi penasaran nih Kak Lady, apa sih sebenarnya keunggulan dari program fast track di Magister Kajian Sastra Budaya Universitas Airlangga ini? Apa sih yang bisa diberikan tips ataupun spill-spill nih Kak ke Sobat Budaya, supaya tonton Sobat Budaya juga tertarik dong untuk fast track di Magister Kajian Sastra Budaya. Silahkan Kak Lady. Baik, jadi kadang teman-teman tuh berpikir ya, kalau S2 itu kaku gitu, terus suasananya formal atau serius, padahal nggak juga loh teman-teman. Ketika kalian masuk di fast track-nya, Fakultas Ilmu Budaya, memang program studi yang membuka jalur fast track adalah Prodi Magister Kajian Sastra dan Budaya. Di situ kalian tidak hanya belajar, jadi hampir mirip seperti S1 suasananya, pertemanannya, kualitas kurikulumnya, pembelajarannya, dosen-dosennya, semuanya luar biasa memberikan kita kesempatan belajar dengan suasana yang akademis tapi juga menyenangkan. Jadi memang keunggulan dari program fast track Fakultas Ilmu Budaya di Magister Kajian Sastra dan Budaya sendiri terdapat satu organisasi, yaitu HIMA MKSB UNER atau Himpunan Mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya. Organisasi tersebut menaungi berbagai program kerja yang berkaitan dengan kesempatan untuk teman-teman berproses dan juga belajar. Di antaranya, keunggulan dari program studi Magister Kajian Sastra dan Budaya yang didukung oleh HIMA MKSB, yang pertama ada yang namanya klinik tesis. Wow. Yang kedua ada klinik publikasi. Yang ketiga ada international conference. Yang keempat ada studi banding. Bahkan terakhir kemarin kami melakukan studi banding ke Kemendikbud Jakarta. Wow, jadi memang sekali. kalau masuk MKSB UNER itu banyak sekali kesempatan yang akan kalian dapatkan. Jadi jangan berpikir bahwa masuk S2 itu membosankan, tapi justru sangat menyenangkan karena ada banyak peluang untuk kalian berproses. Wow, luar biasa sekali ya ternyata Sobat Budaya, kalau kita bisa masuk di fast track, terutama di program studi Magister Kajian Sastra Budaya, itu tidak ada beda dengan S1 ya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari program tersebut, kemudian ya tidak sekaku yang mungkin Sobat Budaya bayangkan ya. Nah, dari cerita-cerita Kak Lady ini tentunya bisa menjadi sebuah daya tarik bagi teman-teman Sobat Budaya yang mendengarkan podcast kali ini untuk bergabung di Magister Kajian Sastra dan Budaya. Terutama karena di Magister ini kita juga banyak sekali kegiatan yang bisa kita laksanakan tadi, seperti contohnya studi banding bahkan, kemudian ada international conference, dan sebuah privilege lain yang akan teman-teman dapatkan bila bergabung di fast track Magister Kajian Sastra Budaya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan nih, kita jadi
ingat nih dari Kak Ledi sendiri tuh selaku mahasiswa alumni yang sangat berprestasi ini ternyata dulunya juga seorang ketua himpunan mahasiswa di Magister Kajian Sastra Budaya loh. Selain itu Kak Ledi ini juga sebagai ketua pengabdian masyarakat internasional di Fakultas Ilmu Budaya pertama kalinya di tahun 2024 ya Kak Ledi. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, bisa dibayangkan ya, ternyata Kak Ledi ini selain alumni tapi juga sangat berprestasi dan punya banyak sekali karya di Magister Kajian Sastra Budaya, terutama sebagai mahasiswa fast track. Nah, bisa diberikan pesan-pesannya nih kepada Sobat Budaya, apa saja sih Kak yang Kakak lakukan selama di Magister Kajian Sastra Budaya? Silahkan Kak Ledi. Wah, terima kasih. Jadi memang kadang-kadang kita berpikir teman-teman ya bahwa mustahil kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Padahal sebenarnya enggak juga loh teman-teman. Kembali lagi tentang bagaimana komitmen diri kita untuk mau berproses menjadi manusia yang lebih baik. Ada beberapa kegiatan yang memang saya diamanahi untuk menjadi ketua atau penanggung jawab dalam program kerja Magister Kajian Sastra dan Budaya. Di antaranya yang pertama memang saya merupakan ketua pelaksana pengabdian masyarakat internasional Fakultas Ilmu Budaya Penela. Ini merupakan pengabdian masyarakat internasional perdana dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, disinilah saya banyak sekali berproses. Di antaranya saya menyelenggarakan workshop, seminar, webinar, guest lecture, field trip dengan kolega dari Malaysia. Jadi ini salah satu hal yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi ketika kalian kuliah di magister, khususnya Magister Kajian Sastra dan Budaya, kalian tidak hanya kuliah ataupun berteman ataupun berprojek dengan teman-teman di Indonesia, tapi seringkali kita punya banyak sekali kegiatan dengan teman-teman dari luar negeri. Di antaranya teman-teman dari Malaysia, dari Filipina, dari Thailand, bahkan juga sering didatangkan dosen-dosen luar negeri. Jadi memang banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ketika menjadi mahasiswa fast track. Wow, luar biasa sekali ya dengan mendengar kisahnya Kak Ledi ini barusan kita jadi bisa membayangkan kalau ternyata di Fakultas Ilmu Budaya itu exposure internasionalnya juga sangat luar biasa dan exposure-nya itu juga bisa dinikmati bagi teman-teman fast track di Magister Kajian Sastra dan Budaya juga. Nah, dengan kita mendengar nih kisah-kisah yang sangat luar biasa dari Kak Ledi dan berbagai sepak terjangnya nih, gimana sih Kak caranya dari Kak Ledi ini bisa menyeimbangkan waktu antara akademis maupun berkarya dan berproyek itu tadi. Lalu aku dengar juga nih Kak Ledi, kalau Kak Ledi ini berhasil lulus dan bisa ibaratnya tuh kayak cepet banget lulusnya ya. Hanya dalam 1 tahun atau 3 semester di magister, Kak Ledi ini bisa lulus tesisnya. Luar biasa sekali. Nah, bisa nih Kak Ledi, silahkan untuk dibagikan wejangan maupun tipsnya bagaimana cara untuk lulus magister secara sangat cepat sekali, tapi juga bisa sambil menyeimbangkan nih waktu untuk akademis maupun untuk berprojek dan berkarya tadi. Silahkan Kak Ledi. Oke, jadi memang kembali lagi dalam setiap proses yang kita jalani teman-teman ada yang namanya pengorbanan. Jadi untuk teman-teman semua, mulai sekarang mulai dilatih untuk time manajemennya, kemudian manajerial dirinya, serta skala prioritas. Jadi kalau ditanya gimana sih tips dan triknya bisa lulus cepet, tapi juga aktif dalam berbagai proyek, organisasi, bisnis, dan juga pengmas, 1. Tentukan skala prioritas. Aku beri sedikit study case ya teman-teman, bagaimana aku mengatur dan juga mengelola cara menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi dan juga kehidupan sosialku. Yang pertama adalah buatlah timeline dalam kehidupan perkuliahan teman-teman. Jadi semester 1, 2, 3 ketika aku S1 itu aku fokuskan untuk akademik. Nah, itulah bekal untuk teman-teman menabung IPK yang baik, karena ini akan berpengaruh pada proses fast track ke depannya. Kemudian di semester 4, 5, dan 6, aku fokuskan untuk mengikuti organisasi. Di antaranya, aku tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris, tergabung dalam BEM Fakultas Ilmu Budaya, tergabung dalam Duta Fakultas Ilmu Budaya, dan kemudian ketika di S2, aku juga diamanahi untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa MKSB UNER.
serta menjadi Ketua Pelaksana Pengmas Internasional. Jadi istilahnya dalam berproses itu tidak ada yang instan teman-teman. Mungkin teman-teman melihat apa yang saya jalani ketika S2, tapi itu semua merupakan bagian dari perjalanan saya menabung pengalaman, menabung ilmu, menabung pembelajaran dari semua orang yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi memang jangan sia-siakan waktumu ketika S1 untuk rebahan, tapi banyak-banyak ikut kegiatan supaya ketika S2 kalian punya bekal yang cukup untuk berproses. Jadi istilahnya nggak ada yang terasa sulit kalau kita terbiasa melakukannya, seperti itu. Wow, luar biasa sekali nih. Ini ibaratnya kalau Kak Lady udah lulus dan memang pantas untuk diberikan gelar alumni berprestasi Fakultas Budaya ya, karena memang CV-nya tuh sudah tebal sekali kayaknya ini, karena memang banyak sekali yang sudah dilakukan baik sejak S1 maupun lanjut di S2-nya. Tadi ada banyak sekali kegiatan, bahkan menjadi duta Fakultas Budaya, di mana Kak Lady itu ternyata juga sebagai representatif dari fakultas, dan kemudian lanjut di S2 sebagai ketua Hima maupun juga ketua pelaksana di Pengabdian Masyarakat Internasionalnya FIB loh. Wow, itu sungguh luar biasa sekali. Dan tentunya dengan wejangan dari Kak Lady tadi untuk menerapkan skala komitmen, skala prioritas, dan jangan lupa untuk terus berjuang, jangan sampai rebahan doang ya Kak Lady. Wow, itu sungguh wejangannya luar biasa tentunya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi kita ini, ada nih dari Kak Lady memberikan wejangan maupun closing statement kepada teman-teman Sobat Budaya ini. Apa yang kira-kira kedepannya bisa teman-teman Sobat Budaya lakukan? Silahkan Kak Lady. Baik, sebenarnya untuk teman-teman semua, pesan yang ingin saya sampaikan adalah setiap orang pastinya punya keistimewaannya masing-masing. Tapi terkadang kita itu hanya merasa ragu untuk bisa menggali potensi yang kita miliki. Padahal saya yakin bahwa semua mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya itu punya keunggulan, keistimewaan, dan juga kehebatannya masing-masing. Jadi mulai sekarang buat teman-teman Fakultas Ilmu Budaya, siapapun kamu, dari manapun kamu, jangan lupa untuk terus berkarya dan memberikan inspirasi bagi dunia. Persiapkan usahamu sebaik mungkin dalam proses yang kamu jalani dalam perkuliahan. Karena impian yang diiringi dengan usaha adalah harapan yang akan Tuhan wujudkan di waktu yang paling tepat. Jadi, teman-teman Fakultas Ilmu Budaya, jangan lupa untuk terus berkarya dan selalu berprestasi. Jadilah versi terbaik dari dirimu dan temukan keistimewaan dari dirimu. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali nih wejangan dan closing statement dari Kak Lady. Wow, saya jadi ikutan terinspirasi nih Kak Lady. Gimana caranya kita dari sebagai mahasiswa Fakultas Budaya itu bisa menjadi versi yang terbaik terutama, dan berkembang menjadi berprestasi, dan tentunya dengan wejangan-wejangan yang tadi sudah disebutkan Kak Lady ya. Luar biasa sekali. Nah, sebenarnya Kak Lady, saya ini pengen cerita lebih banyak juga dengan Kak Lady, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, mohon maaf kita belum bisa lebih banyak lagi dengan Kak Lady nih, karena kita harus mengakhiri sesi Humanicast kali ini. Nah, teman-teman Sobat Budaya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe di channel YouTube Fakultas Budaya. Baik, terima kasih Kak Lady yang sudah menyiapkan waktunya dan sudah bergabung dalam Humanicast kali ini dan telah memberikan wejangan yang sangat luar biasa bagi teman-teman Sobat Budaya. Jangan lupa teman-teman Sobat Budaya untuk mendaftar fast track di Fakultas Ilmu Budaya ya. Dan tentunya jangan lupa untuk like video dan subscribe dari Fakultas Ilmu Budaya, dan terutama kita akan ada banyak sekali episode-episode di Humanicast, Humanities Podcast di kanal YouTube Fakultas Ilmu Budaya. Nah, sebelum kita akhiri Humanicast kali ini, tentunya seperti biasa kita akan jargon nih teman-teman. Baik, langsung saja kita jargon ya Kak Lady. Baik. Oke, Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya. Yeay.